Oke, ini sudah saya record ya. Jadi hari ini kita akan coba menyelesaikan materi tentang vektor. Beberapa hal yang akan kita bahas itu yang pertama itu adalah pembahasan tentang vektor normal to plane, kemudian normal to area, lalu vektor ortogonal, dan juga yang terakhir adalah vektor ortonormal. Oke. Ya. Jadi tolong kalian dengarkan baik-baik kuliah kita hari ini. Pertanyaan-pertanyaannya berkisar, pertanyaan-pertanyaan di kuis nanti akan berkisar tentang apa yang kita bahas dari hari kedua, ketiga, dan hari ini. Oke? Nah, ini yang pertama saya akan bahas itu adalah saat kita mempunyai, kalau kemarin itu kan kita sudah membahas apabila suatu vektor itu tegak lurus dengan vektor lainnya itu seperti apa ya? Bukan tegak lurus, sorry. Kita ingin memproyeksikan suatu vektor ke vektor lainnya itu bagaimana. Nah, sekarang yang saya akan bahas hari ini itu adalah apabila kita memiliki suatu bidang, oke, kita memiliki suatu bidang dan kita ingin mencari tahu vektor yang arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Oke, nah itu adalah normal to vektor ya. Vektor normal to a plane. Oke, bentar. One note. Ini saya coba sharing screen terlebih dahulu. Oke, ini apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Nah, kemarin itu kita sudah selesai dengan skalar triple product, kemudian juga sudah selesai tentang proyeksi vektor dari vektor satu ke vektor lainnya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang vektor normal ya. Ada beberapa yang akan bahas. Yang saya pertama akan bahas itu adalah jika kita mempunyai suatu plane, ya. Ini kenapa kok warnanya biru? Bentar. Oke. Jika kita punya ini koordinatnya seperti ini misalkan ya. X, Y, Z. Oke. Jika di sini itu kita di bidang 3 dimensi itu kita mempunyai sesuatu bidang misalkan ya, kita punya bidang gitu ya. Bidangnya seperti ini. Nah, saya ingin coba cari tahu vektor yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, caranya bagaimana? Misalkan ya, misalkan bidang ini itu kita sebut saja generalnya ya. Bidang ini itu persamaan generalnya adalah A1X plus A2Y plus A3Z oke, plus A3Z sama dengan konstanta. Biasanya seperti itu kan ya? Oke, misalkan bidang ini mengikuti persamaan yang saya tunjukkan di situ. Nah, kalau saya ingin coba cari tahu suatu vektor, oke, suatu vektor yang kita anggap aja vektornya itu vektor A lah ya. Vektor A yang tegak lurus, oke, vektor A yang tegak lurus dari bidang tersebut. Oke. Nah, ada yang tahu bagaimana cara mendapatkannya? Ada yang tahu tidak?
Ini biar interaksinya enak itu saya pengen supaya kalian ini partisipan. Nah, ini ada banyak nih. Inggar Murbo, silahkan. Kamu tahu nggak caranya bagaimana? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ada yang bisa membantu Inggar Murbo bagaimana caranya? Oke, agak susahnya ya, agak susahnya kalau misalkan kita kita berbicara tentang apa namanya, berbicara tentang area ya. Kalau berbicara tentang area itu kita agak susah karena kita tidak bisa seenak-enaknya menggunakan dot product. Oke, kalau yang dot product yang sebelumnya itu, misalkan kita ingin mencari tahu bahwa apakah vektor A dan vektor B saling tegak lurus satu sama lain, itu gampang ya caranya. Kita tinggal lakukan dot product seperti ini. A dot B, apabila A dot B itu nilainya 0, oke, apabila A dot B itu nilainya 0, maka kita bisa pastikan bahwa dia tegak lurus. Betul ya? Seperti itu ya? Betul, Pak. Itu syaratnya satu adalah apabila kita sudah tahu bahwa kedua-duanya itu adalah vektor. Ya. Walaupun ini pun juga sebenarnya salah persyaratannya. Kalau A dot B sama dengan 0, belum tentu dia itu saling tegak lurus satu sama lain. Kenapa? Tadi yang ngomong benar siapa tadi, ayo? Saya, Pak. Raihan, Pak. Raihan. Kenapa kok belum tentu, Raihan? Belum tentu loh A dot B sama dengan 0 itu artinya mereka tegak lurus satu sama lain. Kenapa kok bisa seperti itu ya, Raihan ya? Kenapa kok belum tentu ya? Atau menurut kamu selalu, Raihan? Saya kepikirannya selalu, Pak. Karena kalau A dot B sama dengan 0 berarti cos 90 derajat kan, Pak? Oke, tapi ingat, ini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah A dan B tidak sama dengan 0. betul. Keduanya tidak bernilai 0. Saya, Pak Yusuf, Pak. Yusuf, pintar sekali ya. Syaratnya satu, A dan B itu nilainya tidak sama dengan 0. Oke, itu syaratnya. Apabila vektor A didotkan dengan vektor B sama dengan 0, mereka pasti akan saling tegak lurus apabila A dot B, bukan A dot B, nilai A, nilai vektor A, itu tidak sama dengan 0, nilai vektor B dan atau ya, nilai vektor B sama dengan 0. Oke, jadi intinya adalah vektor A dan vektor B, kedua-duanya nilainya tidak boleh sama dengan 0. Apabila itu terpenuhi, ya, vektor A dan vektor B saling tegak lurus satu sama lain. Oke, ini paham kan ya kenapa kok seperti itu? Karena kalau misalkan salah satu dari vektor A dan vektor B itu nilainya sama dengan 0, ya otomatis perkalian ini akan nilainya sama dengan 0 ya. Vektor A dot vektor B sama dengan 0. Kalau salah satu bernilai 0, otomatis hasil perkalian dotnya pun akan 0. Betul tidak? Betul, Pak. Ya, jadi itu tidak selalu tegak lurus. Jadi ada persyaratannya. A dot B sama dengan vektor A dot vektor B sama dengan 0. Itu tegak lurus satu sama lain, vektor A dan vektor B-nya, jika nilai dari vektor A dan nilai dari vektor B tidak sama dengan 0. Oke, nah itu agak gampang ya di situ ya. Kalau yang kita ketahui itu vektor dan vektor untuk mengetahui apakah dot produknya itu apakah mereka itu saling tegak lurus satu sama lain, itu cukup mudah. Tetapi apabila yang kita ketahui itu adalah bidangnya dan kita diminta untuk mencari tahu vektor yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Coba kalian bayangkan ya, kalau misalkan kita punya satu bidang 3 dimensi, bidangnya bidang datar. Oke, ini khusus untuk bidang datar yang pertama ini. Oke, bidang datar. Ya,
kalau kita punya bidang datar di ruangan 3 dimensi, coba kalian bayangkan, vektor yang tegak lurus terhadap bidang datar tersebut hanya ada satu atau lebih dari satu kemungkinan. Ada bisa membantu menjawab? Kalian ini kebanyakan diemnya nih, harus saya... Lebih dari satu, Pak. Lebih dari satu? Kok bisa lebih dari satu gimana? Ke arah apa ya, ke bolak-balik berlawanan gitu, Pak. Oh, berlawanan. Berarti apa? Bisa. Kalau dalam hal ini ada vektor A, berarti minus vektor A itu juga masih tegak lurus ya? Iya, Pak. Betul sekali. Nah, sebenarnya bukan masalah lebih dari satu juga ya. Ini jumlahnya masih tidak terbatas. Karena ingat, ya, vektor A, itu tadi saya yang tanyakan adalah vektor, bukan vektor satuan ya. Yang barusan saya tanyakan adalah vektor. Kalau misalkan yang saya tanyakan itu adalah vektor, misalkan vektor A, misalkan nilainya adalah 1, lalu vektor B, oke, vektor B, itu arahnya sama persis dengan vektor A, tetapi dia nilainya adalah 2. Itu kan dua vektor yang berbeda, kan? Oh ya, siap. Iya, Pak. Jadi, jumlahnya masih tidak terbatas. Tetapi kalau saya tanya ke kalian, ya, oke, kalau saya tanya ke kalian, vektor satuan, ya, vektor satuan yang tegak lurus terhadap suatu bidang datar di suatu bidang datar 3 dimensi ya, di ruangan 3 dimensi, oke, itu hanya ada 2 kemungkinan. Oke. Ini kenapa? Ini nggak mau hapus. Oke. Ya. Vektor satuan A, dan yang satunya lagi ke arah bawah ya. Minus, ini harusnya di bawah bidang ya. Tapi saya gambarkannya seperti ini. Minus vektor satuan A. Kemungkinannya hanya ada 2 itu saja. Sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Fahri, Pak. Fahri, silakan Fahri. Ya, izin bertanya, yang syaratnya kan tadi nilai A-nya sama nilai vektor A sama nilai vektor B-nya tidak sama dengan 0. Oh, bukan. Ini berbeda. Sorry, Fahri. Jadi, kalau yang tadi, vektor A dan vektor B, syaratnya tidak sama dengan 0, itu adalah apabila kita ingin memastikan bahwa 2 vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus satu sama lain. Oke? Jadi, dot produknya itu harus sama dengan 0. Selain itu juga, nilai dari vektor A dan nilai dari vektor B tidak sama dengan 0. Itu iya, akan menunjukkan bahwa kedua vektor tersebut itu tegak lurus satu sama lain. Cuman kalau yang kasus bidang ini kasus yang lain. Berbeda lagi. Karena ini vektor tegak lurus terhadap bidang. Kebayang nggak, Fahri? Kebayang, Pak. Nah, jadi kalau yang tadi itu adalah, kalau saya punya 2 vektor, untuk membuktikan bahwa 2 vektor itu saling tegak lurus satu sama lain, bagaimana caranya? Ya kita coba cari dot produknya. Kalau dia 0, selain itu nilai vektor A dan nilai vektor B-nya tidak 0, oke, mereka berdua pasti tegak lurus. Oke, jadi gampang kalau misalkan yang diketahui itu adalah 2 vektor. Nah, sekarang yang diketahui itu bukan vektor lagi, tetapi yang diketahui adalah bidang. Bidang datar di 3 dimensi. Persamaannya seperti ini, yang saya kotakan ini. Kebayang nggak? Halo? Kebayang, Pak. Nah, sip. Ini pertanyaannya berbeda gitu. Kalau yang tadi 2 vektor itu saya pastikan dulu. Kamu sudah paham belum? Sudah, Pak. Maaf, tadi saya tuh mau nanya yang sebelumnya itu, Pak. Oke. Ya, silakan. Tadi saya mau nanya yang sebelumnya itu, saya masih bingung yang nilai vektor A sama vektor B-nya kan tidak sama dengan 0. Contoh vektor yang nilainya sama dengan 0 itu emang ada, Pak? Ada, ya. Misalkan nilai vektor A sama dengan 0, ya berarti dia vektornya vektor 0 gitu. Nggak ada ukurannya. Oh. Kebayang nggak? Ya sebagian besar vektor kalau misalkan ditujukan ya tidak sama dengan 0. Gitu loh. Tapi kalau misalkan ternyata ini syaratnya tidak dipenuhi, ya berarti kita tidak bisa membuktikan bahwa kedua vektor tersebut saling tegak lurus. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sebelum ke yang bidang, silahkan yang vektor 2 vektor itu sih. Daryl, silahkan Daryl. Buat yang vektor bidang itu. Kenapa Daryl? Tadi kata Bapak,
kemungkinan vektor satuannya itu cuma A dan min A, Pak. Betul sekali. Tapi kan vektor itu tidak boleh dipindah-pindahkan kecuali cara dengan garis gayanya, Pak. Garis vektornya. Jadi kalau misalnya saya taruh vektornya di salah satu sudutnya, bukannya itu tetap tegak lurus, cuma vektornya berbeda, Pak. Nah, cuman vektor satuannya sama apa enggak? Kalau menurut kamu? Itu kan cuma lokasi, kan? Oh iya. Oh iya, benar. Iya. Bener nggak? Iya, Pak, benar. Nah, kamu sudah kepaham kan sekarang maksudnya? Misalkan ya, saya punya vektor seperti ini ya, 1,0,0 gitu ya. Oke, itu kan bisa saya letakkan di mana saja. Daryl, kebayangkan maksud saya? 1,0,0 itu kan arahnya ke X misalkan ya. Bisa saya letakkan pas di titik 0,0,0, bisa saya letakkan di sini, bisa saya letakkan di sini, bisa saya letakkan di sini, gitu kan ya? Iya, Pak. Gitu. Kebayangkan sekarang berarti? Semua vektor yang arahnya sama dan besarnya sama itu, kita anggap ya dalam hal ini ya, vektor satuan A itu bisa di mana saja posisinya. Oke, gitu ya Daryl ya? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lain, silahkan. Ini kita belum sampai ke jawabannya loh ya. Karena kita baru, tadi saya baru membahas ya, kalau misalkan ada satu bidang 3 dimensi, bidang datar 3 dimensi, satu bidang datar di ruangan 3 dimensi, itu pasti akan ada 2 vektor tegak lurus, yaitu 2 vektor satuan yang tegak lurus. Cuman ada 2 vektor satuan yang tegak lurus, yaitu A, vektor satuan A, dan vektor satuan minus A. Nah, pertanyaannya sekarang itu bagaimana mencari si A ini? Ada yang bisa bantu saya? Gimana itu? Bagian ini ada yang bisa bantu saya? Silakan. Saya mau coba menjawab, Pak. Siapa ini? Fikri. Oh, Fikri. Silakan, Fikri. Gimana, Fikri? Kita memilih satu vektor ya, Pak, yang pada bidang. Lalu di cross product-kan di dot product. Kalau dot produknya 0 berarti si vektor A-nya itu tegak lurus terhadap bidang. Oke, ya itu bisa seperti itu. Tetapi kita berarti harus cari tahu vektor yang ada di bidang tersebut kan ya berarti ya jadinya. Iya, Pak. Nah, itu jadi masalah sendiri kan berarti? Iya. Nah, itu. Nah, ini pertanyaan saya yang ininya tanpa kita melakukan itu bagaimana caranya? Walaupun itu tadi jawaban kamu betul juga, nggak salah ya. Kita bisa melakukan seperti itu. Tadi siapa tadi? Fikri ya? Jadi yang tadi dibilang oleh Fikri, itu caranya adalah seperti ini. Kita coba cari tahu vektor apapun yang ada di bidang tersebut. Misalkan ini ya, vektor B atau vektor C yang ada di bidang tersebut. Ya, vektor B dan vektor C itu ada di bidang tersebut. Nah, saat vektor B dan vektor C itu ada di bidang tersebut, otomatis kalau kita melakukan dot product antara vektor A, ya bukan vektor satuan A ya, tapi vektor A, boleh juga vektor satuan A. Misalkan ya, otomatis kalau saya melakukan ini, dot product antara vektor satuan A dengan vektor B, hasilnya akan apa? 0 ya, pasti. Karena dia tegak lurus. Kalau kita melakukan ini juga, A dot C, otomatis dia akan 0 juga. Jadi tadi maksudnya Fikri adalah cari tahu si vektor B dan vektor C yang sebidang dengan yang ada di bidang datar tersebut. Kemudian kita cek apakah hasil dot produknya dengan vektor A itu 0 atau tidak. Gitu. Tapi ini menimbulkan masalah baru. Nah, kalian itu kan sebenarnya material engineering ya nih. Material namanya engineer itu kita coba menyelesaikan suatu masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Bagaimana caranya? Ada yang bisa membantu saya? Cynthia Nurdianti, silahkan. Halo Cynthia. Gimana Cynthia? Vektor normal gitu kan sih Pak? Ya vektor normal itu pertanyaan saya. Gimana caranya? Gimana caranya? Seingat saya koefisien variabelnya bukan. Koefisiennya menunjukkan apa? Vektor normal vektor normalnya. Kamu belajar dari mana Cynthia?
Eh, kalkulus 2C kemarin. Oh, Tadi saya nggak tahu. kalkulus 2C. Oh, berarti harusnya saya nggak perlu ngajar lagi. Ya, ini kalian gimana sih? Harusnya masih inget dong. Terima kasih Cynthia. Ini teman-teman Iya, Pak. kamu nih berarti yang ngaco ya. Ini harusnya saya nggak perlu mengajar lagi yang bagian ini. Berarti coba dilihat di situ. Komponen ini. Komponen dari suatu bidang datar itu kalau kita buat vektor dari komponennya itu, kita akan dapatkan yang namanya vektor normalnya. Oke, kalau misalkan jadi vektor A ya, vektor A di mana vektor A itu adalah vektor yang tegak lurus dengan si bidangnya itu isinya adalah seperti ini. A1, A2, A3. Oke. Nah, tapi vektor A itu kan tidak menunjukkan apa namanya? Kalau kita ingin cuman melihat vektor satuannya, kita tidak perlu vektor A kan ya? Ya itu caranya gampang. Ya sudah. Kalau kita sudah dapat nilainya vektor A, kalau kita ingin mencari tahu vektor satuan dari vektor A, ya tinggal vektor A ini kita bagi dengan nilai dari vektor A. Oke. Tapi kalau ditanyakan yang tegak lurus dengan dia, yaitu kalau vektor satuannya tegak lurus dari bidang tersebut itu ada dua ya, ingat ya. Vektor A, vektor satuan A, dan juga minus vektor satuan A. Jadi bolak-balik itu akan tegak lurus dua-duanya. Oke? Ada yang mau nanya? Silakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini kalau misalkan disebutkan seperti ini, sorry. Ini vektor N. Vektor normal ya, vektor normal dari suatu bidang itu seperti itu. Ingat ya, komponen dari apa namanya? Si bidang tadi itu rumusannya adalah A1X ditambah A2Y ditambah A3Z sama dengan konstanta. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Harusnya masih gampang ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Nggak ada ya? Oke. Nah, kemudian kalau yang ini tadi ini masih level 1 ya. Ini anggap aja yang ini itu level 1 ya. Vektor tegak lurus satu sama lain. Oke. Nah, level 2-nya itu seperti yang tadi barusan saya bahas. Ini. Vektor tegak lurus dari bidang. Nah, sekarang bidang datar ya. Nah, sekarang kalau misalkan bidangnya itu bidang yang tidak datar, itu bagaimana? Bagaimana cara mendapatkan vektor yang tegak lurus dari bidang tersebut? Izin menjawab, Pak. Gimana? Sebenarnya caranya hampir sama, cuma maksudnya, jadi kita cari grad F-nya, Pak. Jadi turunan parsial terhadap X, Y, Z di titik tersebut. Kalian udah diajarin juga ya grad F? 2C, ya, di kalkulus 2C. Nah, terus ngapain saya ngajar hari ini? Langsung kuis aja lah ya. Buat nginget kali, Pak. Soalnya 2C itu bukannya baru semester lalu ya? Iya, Pak. Udah lama. Ya, Pak. Lupa, Pak. Lupa, Pak. Udah lupa, Pak. Bentar, saya tanya. Di awal semester atau di akhir semester lalu? Akhir kan? Akhir, Pak. Akhir kan? Oh ya udah, tadi ada yang ngomong 2 bulan gitu. Astagfirullahaladzim, 2 bulan ya, 2 bulan ya. 2 bulan itu lama ya. Oke. Ya itu kalian udah ngerti, itu grade F. Itu cuman itu doang yang saya mau bahas hari ini. Udah langsung kuis aja kita ya. Bentar. Coba ya. Nah ini kalau kayak gitu, tadi yang menjawab tadi siapa? Kalau kayak gitu kita langsung... Hah? Paramadina, Pak. Paramadina. Oh, Paramadina. Iya, Pak. Oke. Kalau gitu kita coba langsung latihan soal saja ya. Yang bagian
grad F itu. Oke, bentar. Ini saya coba ini ya. Saya izinkan kalian biar bisa nyoret-nyoret screen juga. Mana nih? Ini kalian bisa coret-coret di sini nggak sih? Sekarang? Nggak bisa ya? Kalian bisa annotate di layar saya tidak? Oh, bisa ya? Ya nggak usah semuanya coret-coret, penuh ntar. Oke, cukup. Hapus masing-masing, hapus. Udah cukup. Halo, ya. Oke, silakan salah satu. Ya, kalian coba tunjuk jari dulu lah ya. Persamaan dari grade F itu seperti apa sih? Untuk biar kita review bareng-bareng. Oke. Setelah itu baru kemudian kalau misalkan setelah yang ini beres ya, grade F itu beres, saya mungkin akan saya akan coba ulang, saya akan bahas tentang ortogonal vektor dan ortonormal vektor. Kalau ortogonal dan juga ortonormal sudah pernah dibahas belum? Belum, Pak. Yakin belum? Pak. Nah, semuanya ya Belum, Pak, yakin, Pak. Ini saya rada ragu sama kalian ini. Semuanya yang dibilang belum. Emang belum, Pak. Emang belum, Pak. Oke, ya udah. Kalau kayak gitu sebelum kita ke sana, salah satu tolong bantu saya tuliskan persamaan dari grade F-nya. Grade F itu seperti apa sih? Gradien F, Pak. Iya ya, gradien F. Tiba-tiba kuning ya saya. Lihat. Ini kok annotate. Ada Nadia. Ada Nadia, ada. Ya. Ini kenapa kok nggak mau dihapus ya? Ini malah saya ikut-ikutan coret-coretan ini. Oke, coba ya. Ini grade F ya. Bagaimana tuh grade F? Fungsinya bagaimana? Ayo, bantuin. Kok malah bengong aja? F di situ tuh, F di situ itu apakah dia skalar atau vektor? Pertanyaan saya. Halo? Halo? Kalian tuh harus ditunjuk nih mainnya. Untungnya ya nggak di kelas ya. Kalau di kelas sih saya jewerin semua satu-satu nih. Coba ya. Nata Nareswara. Tidak tahu, Pak. Saya sumpah tidak tahu, Pak. Ini, Pak. Sumpah nggak tahu. Kamu lulus matematika nggak kamu? Lulus, Pak. Tapi saya nggak ikutan yang 2C waktu itu, Pak. Masih 2A saya, Pak. Ah, kok bisa? Saya 18, Pak. Nggak. Oh, 18. Ya udah. Ini berarti kamu sudah ngospek mereka kan ya? Tunjuk. Nah, kamu sebagai yang mau spek mereka, tunjuk angkatan 19 yang menurut kamu bisa menjawab ini. Oke, Pak. Silakan tunjuk. Kalem, Pak. Lagi lihat namanya. Daril, Pak, Daril. Daril tadi udah ngomong, jangan yang suaranya belum terdengar hari ini. Halo Nata. Muhammad Fikri Rayhan, Pak. Muhammad Fikri Rayhanan. Bukannya tadi juga Fikri udah ya? Tadi udah ya? Udah. Kamu tuh gimana sih? Kamu nggak ngedengerin ini? Kamu chat cipta. Pak. Namanya nggak kelihatan, Pak. Siapa lagi? Coba. Oh, ini ya, Pak. Ada, Pak. Benedito Arcardi, Pak. Oke, silakan. Tuh, kamu ditunjuk sama senior kamu untuk apa? Membantu dia untuk mengerjakan ini. Silakan. Gimana tuh grade F? Saya udah lupa juga, Pak, kayaknya, Pak. Waduh, astagfirullah. Kamu matematika 2C dapat apa? Ya, dapat ilmunya, Pak. Enggak, nilainya dapat apa?
Lupa saya Pak, belum saya cek lagi Pak. Astagfirullahaladzim. Yang bisa siapa nih? Ini beneran ini. Kelihatannya itu, saya kelihatannya salah ya. Kuis bukan di awal, bukan di akhir, tapi harusnya di awal ya. Ntar saya coba ngomong sama Domi sama Kadek ya. Kita buat kuisnya di awal aja kalau gitu. Biar kalian belajar dulu gitu ya. Silakan yang tahu, silakan. Yang masih ingat. Izin jawab, Pak. Oke, silakan. Para Madina tadi grad F itu rumusnya, saya nggak bisa nulis tapi kecil banget soalnya, Pak. Gimana? Coba. Ya, kasih tahu aja. Turunan parsial. Coba. F-nya itu, bentar, pertanyaan saya. F-nya itu vektor atau skalar? Vektor. Grad F-nya vektor, Pak. Grad F-nya vektor, iya. F-nya. Ya. F-nya itu fungsinya, fungsi yang di situ, itu fungsi skalar atau vektor? Vektor juga, Pak. F-nya loh ya. Fungsinya itu fungsi skalar. Hasil dari grad F itu adalah vektor. Ya. Iya, Pak. Itu. Nah, gimana? Turunan parsial dari? Dari F terhadap X di titik P. Misalkan titiknya P ya, Pak? Ya, berarti gini ya. Do F per do X. Do X. Oke. Itu jadi komponen X-nya ya? Iya. Oke, lalu do? Terus do F per do Y. Lalu do F per do Z. Do Z. Itu komponen Z-nya. Seperti itu. Ini grad F-nya. Nah, bagaimana cara menggunakan si grad F ini untuk menyelesaikan permasalahan gradien? Misalkan ya, saya kasih kasusnya langsung nih. Saya coba cari kasusnya dulu ya. Kerucut. Ya. Saya punya persamaan kerucut. Persamaan kerucutnya adalah Z kuadrat, sama dengan 4X kuadrat plus, tulisan saya jelek banget ya. 4X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, oke. Nah, saya ingin coba cari tahu gradien, ya, gradien di vektor normal, vektor satuan normal di titik ini, P ya. P-nya adalah 1,0,2. Seperti ini. Bagaimana caranya? Oke, ini ya. Biar kalian membuktikan bahwa kalian pantas untuk mendapatkan nilai yang bagus, saya coba tanya yang nilai matematika 2C-nya dapat A, siapa di sini? Nggak ada yang mau ngaku, ya udah saya cek satu persatu di akademik. Sama aja pasti kedapat. Ayo siapa yang silakan mengaku. Siapa yang mendapatkan nilai A? Halo? Para Madina, kamu dapat nilai A kan? Kenapa kok malah diem lagi sekarang? Iya Pak, kenapa Pak? Tadi pertanyaan saya Pak, minta dicetak. Iya Pak, iya. Ini gak enaknya kalau kuliah online itu gitu ya. Saya tidak bisa kontak fisik ke kalian ya. Kontak fisik kalau kalian ngaco itu, kalau misalkan di kelas itu coba tanya senior kalian itu, saya cetak ya. Oh iya Pak, jadi cari persamaan itu ya dulu, persamaan F-nya dulu Pak. Persamaan F-nya gimana? 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan 0. Oke, ini persamaan F-nya ya. Berarti iya, Pak. 4X kuadrat plus 4Y kuadrat 4Y kuadrat min Z kuadrat minus Z kuadrat sama dengan 0. Oke. Lalu bagaimana? Terus cari grad F-nya Pak. Grad F-nya. Tunjuk teman kamu yang bisa. Silahkan. Sama Dina. Melvin, Pak. Hah? Melvin, silahkan Melvin. Grad F-nya gimana? Grad F-nya 8X. Melvin, kamu matematikanya dapat apa kemarin?
A juga. Bet- Oke. Minta dicetak juga. Jadi Iya. tadi saya nanya yang dapat nilai A siapa nggak jawab, Mas. Oke, grade F-nya gimana? 8X. Bentar. Grade F itu biasanya digambarkannya seperti ini ya, dituliskannya seperti ini ya. Oke. Iya, betul. Nabla. Nabla F. Oke. Berapa? 8X. Jadi 8X. Oke. 8Y. Grade F itu vektor atau skalar? Vektor, Pak. Vektor. Oke. 8X itu komponen apanya? Komponen I-nya. Ya, komponen I-nya, benar. Komponen X-nya ya, betul. Koma. Terus? Iya, betul. 8Y. 8Y. Satu lagi min 2Z. Nah, minus 2. Z, seperti itu. Ini vektornya ya? Vektor grade F-nya. Oke. Atau kalau kalian mau menuliskan, bisa seperti ini ya. 8X I ditambahkan 8Y C ditambahkan, ya kok ditambahkan, minus ya. Minus 2Z K gitu. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, terus selanjutnya pertanyaannya kan vektor normalnya. Bagaimana caranya? Atau itu sudah vektor normalnya? Ini Belum, sudah Pak. vektor normalnya belum? Sepertinya belum. Masih. Ya, arahnya sudah tegak lurus dari bidang segitiga, bidang apa? Bidang kerucut tersebut pada titik yang ditentukan atau belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ini adalah persamaan generalnya. Oke, saya kasih tahu lagi. Yang kita dapatkan di sini, ini baru persamaan generalnya. Persamaan general untuk seluruh bagian kerucut. Benar kan ya? Persamaan general untuk seluruh bagian kerucut. Nah, kalau yang ditanyakan adalah yang tegak lurus di titik ini, 1,0,2, bagaimana caranya? Substitusi, Pak. Betul. Masukin. Ini yang jawab cuma 3 doang. Nah, bentar. Saya cari korban lagi ya. Saya tipikalnya kayak gini. Ini agak susahnya kalau online itu nggak bisa langsung tunjuk-tunjuk ya. Nggak enak ya. Isabella Irinsada. Isabella. Saya sudah lama tidak mendengarkan suara kamu, Isabella. Iya, Pak. Gimana, Isabella? Hasilnya bagaimana, Isabella? Vektor tegak lurusnya bagaimana? Halo, Isabella? Belum ngerti sih, Pak. Soalnya dapatnya juga kan 2A. Oh, kamu dapatnya 2A. Oke. Isabella, kamu waktu itu ngambil statika dengan saya, Isabella ya? Iya, Pak. Oke. Nah, cuman tebak-tebak aja dari sini. Kalau kita punya grade F yang itu fungsi general untuk vektor normal di seluruh permukaan kerucut, oke? Dan kita sudah tahu titiknya, bagaimana caranya, Isabella? Titiknya itu di titik P itu. Kita ingin cari tahu vektor normal di titik P tersebut. Gimana caranya, Isabella? Tinggal dimasukin ya, Isabella ya? Iya. Nah, itu X, Y, Z. X-nya itu kan 1. 1, Y-nya 0. Z-nya 2. Z-nya 2. Kita coba. Oke, grade F-nya nilainya jadi berapa, Isabella? Yang komponen X-nya? XI. Kok I sih? Kan 1 kan ya? X-nya nilainya 1 ya? 1, X. Lah kalau X-nya nilainya 1, ada 8X, berarti berapa itu? Oh, 8I. 8I, betul sekali. Lalu, Y-nya? Ditambah 0 ya? 0. 0J. Lalu, Z-nya? -4. -4. Oh,
Oke, terima kasih Sabella. Sip, sekarang saya mau nunjuk siapa lagi. Oke, ini biar ada Binataris. Halo, ada Binataris? Ya, halo Pak. Kamu angkatan berapa, Adebina? 19, Pak. 19. Oke, Adebina. Nah, sekarang kan yang ditanyakan tadi bukan cuman ini, kalau menurut kamu yang vektor yang sekarang ini apakah sudah tegak lurus di titik P itu, Adebina? Belum, Pak. Kok belum? Saya nggak tahu, Pak. Belum tahu gimana caranya. Kamu angkatan 19 kan, Adebina? Iya, Pak. Kamu nggak dengerin dosennya ya waktu itu ya? Saya tahu grade-nya, Pak, tapi nggak tahu fungsinya buat apa gitu. Cuma tahu caranya. Ini fungsinya buat mencari vektor normal, ya. Vektor normal di seluruh permukaan persamaan yang diwakili oleh persamaan ini, gitu ya. Persamaan F ini. Persamaan F ini kan merepresentasikan persamaan kerucut kan ya. Nah, oleh karena itu grad F-nya itu juga merepresentasikan vektor normal di seluruh permukaan kerucut tersebut. Ya, secara general. Oleh karena itu, kalau kita ingin cari tahu vektor normal di salah satu titik, di salah satu titik di seluruh bidang kerucut tadi, bagaimana caranya? Ya tinggal kamu masukkan ini komponen-komponennya ke persamaan general grad F ini. 8xi plus 8yj plus 2zk. Hasilnya ini kan 8i plus 0j minus 4k. Kalau sekarang hasilnya sudah seperti itu, menurut kamu itu sudah merepresentasikan vektor normal di titik ini belum? Udah, Pak. Udah. Jawabannya sudah. Itu sudah merepresentasikan vektor normal di titik tersebut. Nah, sekarang ada Bina. Tolong bantu saya cari Ya, Pak. nilai vektor satuannya. Oke, ini vektor normalnya kan ya? Nah, kalau saya ingin cari tahu vektor satuan normalnya, berapa itu? Pakai yang tadi, Pak, yang... Gimana caranya? Vektor N dibagi apa? Ya, besarnya vektor N-nya. Nah, besarnya vektor N bagaimana caranya? Di kuadrat 8 kuadrat tambah min 4 kuadrat diakarin itu, Pak. Oke. Seperti ini ya, dibagi berapa tadi? 8 kuadrat tambah min 4 kuadrat minus 4 kuadrat. Gini ya maksud kamu gitu ya? Ya, Pak. Nah, nilainya berapa itu? 8 kali 8 berapa tuh? 64 ya? 64 ditambah 16. Berapa itu? 16. 80 ya? Berapa? Ya. 80 ya? 80 itu berapa? Pak, 4 akar 5, Pak. Oh, sorry. Bentar. 8 kali 8 itu berapa sih? 64 64, Pak. 64 ditambah 16 kan? Iya. Hasilnya berapa? 80 berarti ya? Iya. Berarti akar 80. Iya. 4 akar 5. Oh iya betul ya. 4 akar 5 ya. Berarti 8i tambah 0j di minus 4k dibagi 4 akar 5. Seperti itu. Ya harusnya ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Itu harusnya terserah kalian lah. Sederhanakan lagi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan Daryl. Tadi yang z kuadrat sama dengan 4x kuadrat plus y kuadrat itu, Pak. Grade mana? Yang tadi z kuadrat sama dengan 4 dalam kurung x kuadrat tambah y kuadrat. 4. Nah, soal yang ini cuma maksudnya persamaan awal. Oh, persamaan awal. Yang mana yang mana? Yang tadi, nah itu yang z kuadrat sama dengan 4 kali x kuadrat plus y kuadrat. Betul. Kenapa? Itu tuh persamaan bidangnya kan ya, Pak? Betul, persamaan bidang. Berarti kalau untuk bidang yang tadi Bapak gambar, yang A1X tambah A2Y tambah A3Z sama dengan C,
Oh, itu beda lagi, ini bidang datar. Oh, oke. Iya, saya lupa. Jadi gini, ini level tadi kan makanya saya bilang level-levelan ya. Yang bidang datar ini level 2, Daryl. Iya, Pak. Oke, sedangkan yang ini level 3, level yang paling tingginya. Karena ini bukan bidang datar lagi, tetapi ini bidang suatu bidang yang misalkan bisa kayak setengah bola seperti itu, atau bola gitu ya. Atau kalau dalam hal ini persamaannya adalah persamparan kerucut seperti itu. Kebayang nggak? Iya, Pak. Jadi ini levelnya berbeda. Kalau yang bidang datar kita bisa pakai cara yang tadi, yang apa namanya, komponen-komponennya itu akan merepresentasikan vektor normalnya langsung. Tetapi kalau misalkan urusannya dengan bidang tidak datar, ya kita harus coba cari grade F-nya terlebih dahulu. Di mana F itu adalah fungsi yang merepresentasikan si bidang tersebut dalam hal ini nih ya. Gitu. Kebayang nggak, Daryl? Kebayang, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya ke kasus ortogonal dan juga ortonormal. Silakan. Ada lagi nggak? Oke. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Sebentar. Saya pause dulu bentar ya. Ini saya perlu toilet break dan juga ngambil air minum dulu. Ya. Mungkin saya akan baru kembali lagi 5 menit lah ya. Jadi kita rehat sebentar 5 menit. Oke? Oke, Pak. Ya. Jangan nggak usah keluar ya. Langsung ntar kalau saya panggil langsung kita mau record lagi ya. Oke. Nah, sekarang yang akan saya bahas itu adalah vektor ortogonal dan juga vektor ortonormal. Oke. Nah, ini juga akan singkat saja. Di sini ada yang bisa membantu saya menjelaskan tidak? Apa arti ortogonal, vektor ortogonal, dan apa arti vektor ortonormal? Ada tidak? Seperti biasa, saya coba cari ya. Uli Farka. Yang tidak muncul suaranya itu saya akan tanya. Halo, Pak. Ya, gimana Uli? Vektor ortogonal ya, Pak? Apa itu artinya? Vektor ortogonal tuh yang tegak lurus, Pak. Ini berarti ada hubungannya dengan yang tadi kita sudah bahas ya, Uli ya? Jadi, iya, Pak. Intinya adalah kalau misalkan vektor ortogonal di situ itu adalah vektor yang tegak lurus satu sama lain. Oke? Sama seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Tetapi kenapa kok saya bahas lagi? Itu karena ini ada hubungannya dengan yang ortonormal nanti. Nah, seperti yang tadi vektor ortogonal yang tadi saya sudah jelaskan ya. Intinya adalah suatu vektor disebut kita anggap ortogonal itu apabila hasil dot product di antara keduanya, oke, seperti vektor A dan vektor B ini, hasil dot product di antara keduanya itu adalah 0, tetapi harus dipastikan juga bahwa komponen dari masing-masing itu, nilai dari masing-masing itu tidak 0. Seperti itu. Itu akan kedua vektor itu, vektor itu ortogonal satu sama lain. Ya. Nah, kemudian satu lagi, berhubungan dengan unit vektor ya, itu ada yang namanya vektor ortonormal. Ya. Vektor ortonormal vectors itu artinya adalah set vektor, ya, set vektor yang saling tegak lurus satu sama lain, tetapi masing-masing bernilai 1. Oke, seluruh vektor tersebut itu bernilai 1. Oke, ada yang tahu contohnya itu apa? Sebelum kita bahas bagaimana cara mencarinya. Ada yang tahu? Silakan.
Contoh dari vektor ortonormal. Ada yang bisa memberi memberi contoh ke saya tidak? Silakan. Nggak ada ini. Ya udah, saya cari tahu. Ya udah, saya mau coba jawab deh, Pak. Terpaksa gitu lah, Suwardi. Enggak, Pak. Nyoba, soalnya kita masih mencoba memahami juga sih, Pak. Kan tadi kan vektornya memiliki kalau ortonormal tuh vektornya masing-masing memiliki nilainya 1 ya, Pak? Dan saling tegak lurus satu sama lain. Contohnya itu apa? Paling gampang contohnya apa? Silakan. Vektor I dan vektor J, Pak. IJK ya? Ya, IJK. Dari tadi itu saya menunggu jawaban ini. Ini adalah vektor IJK yang selama ini kalian pelajari. Itu adalah vektor ortonormal. Ortonormal. Mereka itu ortonormal satu sama lain. Artinya apa? Mereka saling tegak lurus satu sama lain. Selain itu juga mereka memiliki nilai 1. Ya, pentingnya dari vektor ortonormal itu adalah untuk koordinat biasanya. Yang kita paling biasa kita gunakan adalah IJK. Ya. Di mana I itu adalah komponen X-nya. Ya, lalu ini X, lalu J itu komponen Y-nya, K itu komponen Z-nya. Oke, paling gampang itu adalah menggunakan yang IJK itu. Nah, tetapi ini terutama untuk di material ya. Nanti kalau kalian yang udah urusannya dengan butir, itu kalian membutuhkan, kadang-kadang kalian bisa langsung menggunakan koordinat globalnya, I, X, Y, Z-nya globalnya ya. Oke, koordinat globalnya itu kalian bisa gunakan. Tetapi, saat kita melihat lebih detail, kadang-kadang kita butuh koordinat lokal untuk butir-butir yang kita lihat satu persatu. Ini terbayang nggak nih? Halo? Belum, Pak. Kayaknya, Pak. Belum. Yang ngomong belum siapa nih? Barusan. Lasuardi, Pak. Lasuardi. Ini Lasuardi terus ya? Coba. Oh nih, saya coba cek ya. Gisela, kamu sudah paham belum tadi maksud saya? Belum terlalu, Pak. Kalau yang masalah IJK vektor satuan itu ortonormal satu sama lain itu sudah tahu kan ya? Sudah paham kan ya? Oh ya. Nah, gini. Kalau misalkan ya, kondisi kalian memiliki misalkan butir itu gambarnya gimana sih ya? Saya ngasal nih Mbak, gambar butir nih. Harusnya ini Dominico dan juga Kadek ini lebih jago daripada saya bahas kayak gini. Misalkan ya. Ini saya rada ngaco ya. Misalkan ya, ada butir-butir seperti itu. Oke. Butir itu level, saya nggak tahu. Ini ada Dominico ya di sini ya. Domi, bisa bantu saya, Domi? Ini karena saya bukan orang material. Butir itu level paling kecil di material bukan sih? Bukan ya? Ada. Bukan, Pak. Itu, levelnya itu apa sih? Mikro atau nano? Mikro ya? Butir itu level mikro ya. Ini level mikro ya. Saat kita membahas butir itu adalah level mikro. Kalau level nano itu berarti sampai apa ya? Yang struktur BCC FCC itu, Pak. Oh, beda lagi ya berarti ya? Bukan butir ya? Oke. Nah, BCC FCC juga nanti BCC FCC itu bukannya butir ya? Beda ya? Oh, beda, Pak. Itu kumpulan kristal yang sama orientasinya itu nanti jadi satu butir itu, Pak. Makanya nano ke mikro gitu. Itu malah asisten saya yang bantu menjelaskan, oke? Saya pernah belajar tentang butir, saya pernah belajar tentang FCC, BCC, cuman karena saya tidak pernah mengaplikasikan, jadi saya lupa karena itu saya pelajarannya udah berapa tahun yang lalu ya? Dari tahun 2004 gitu. Saya waktu itu diajar oleh Pak almarhum Pak Rohim gitu ya. Pak Rohim dan juga Pak Marjono dulu juga membahas seperti itu, almarhum Pak Marjono. Oke? Nah, misalkan kita membahas butir. Oke? Kita
bisa merepresentasikan butir ini dalam koordinat global X, Y, Z-nya. Tetapi saat kita melihat orientasinya, bentar, ini Dominico, yang perlu dilihat orientasi itu BCC, FCC atau butir ya? Butir juga dilihat orientasi nggak sih? Iya, Pak. Butir dilihat orientasi ya? Iya, butir juga. Oke, nah saat kita melihat orientasi si butir ini, oke, kita kadang-kadang perlu yang namanya koordinat lokal. Jadi misalkan, kalau misalkan butirnya seperti ini kok kelihatannya koordinatnya lebih enakan menggunakan koordinat seperti ini. Misalkan, ini ada koordinat lokal satu di situ. Ini kita punya koordinat global, ini kita punya koordinat lokal di sini. Koordinat lokal untuk satu butir tersebut. Kemudian untuk butir yang di sini, koordinat lokalnya lebih enak seperti ini. Oke. Seperti itu ya, Domi ya? Halo? Iya, Pak. Jadi kayak, karena butir itu kan bentuknya berulang ya, Domi ya? Iya, long range order structure. Oke, ya. Jadi kayak butir itu bentuknya berulang. Jadi karena itu berulang, kita bisa menggunakan koordinat yang sama untuk merepresentasikan butir itu. Tetapi kadang-kadang karena orientasi butirnya itu berbeda, jadi bisa jadi kita menggunakan koordinat lokal yang memerlukan menggunakan koordinat lokal yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, Kadek dan juga Domi, kalau misalkan saya ada yang salah penjelasannya untuk masalah butir ini, karena kalian mungkin lebih mengerti daripada saya, minta tolong dikoreksi ya. Oke, Pak. Jadi seperti itu. Kebayang nggak? Ini Gisela, kebayang nggak Gisela? Kayaknya ya, Pak. Jadi misalkan ya, kita punya satu bentuk butir yang misalkan suatu material tertentu, kita punya satu bentuk butir yang umum digunakan. Oke. Nah, untuk mengetahui propertinya atau seperti apa, itu kan kadang-kadang kita membutuhkan koordinatnya. Nah, koordinat lokalnya, kita bisa pakai satu jenis koordinat lokal. Seperti ini misalkan. Tetapi, karena arrangement butir itu bisa berputar-putar saat dia menempel satu sama lain itu mungkin nggak pas satu sama lainnya ya. Jadi bisa jadi pada saat kalian menganalisisnya itu agar persamaannya tetap sama di dalam satu butir itu lebih gampang kita untuk memutar-mutar si koordinat lokal di dalamnya agar persamaannya tetap sama. Kebayang nggak ini? Iya, Pak. Hah? Kebayang kan, Gisela? Iya, ya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk di material, ortonormal itu sangat-sangat penting. Jadi, jangan berpikir bahwa ortonormal itu terbatas hanya pada IJK saja. Tapi kita juga harus bisa membuat vektor ortonormal yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Kebayang ya? Nah, sekarang bagaimana caranya kita memastikan bahwa vektor satu dengan ada kumpulan vektor itu merupakan vektor ortonormal? Caranya bagaimana? Ya, itu gampang sebenarnya. Karena vektor ortonormal itu persyaratannya hanya dua. Yang satu adalah masing-masing saling tegak lurus satu sama lain. Yang kedua, masing-masing memiliki nilai satu. Seperti ini. Oke. Jadi, itu akan sangat-sangat gampang persyaratannya. Persyaratannya hanya ada dua itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita bisa membuat persyaratan ya. Ini I-nya bukan I satuan. Ini vektor ya, vektor U I dot vektor U C. Kenapa kok saya kebiasaan sih nulis gini? Oke, sama dengan di mana delta IC
itu nilainya antara 0 dan 1. 1 itu saat I-nya itu adalah sama dengan C. Atau 0. Oh. Bentar. Saya pause dulu bentar ya. Oke, jadi yang pertama tadi delta IJ nilainya ada dua opsinya ya. Yang pertama adalah sama dengan 1 apabila I itu sama dengan C, atau sama dengan 0 apabila I tidak sama dengan C. Artinya apa? Ya, artinya kalau misalkan mereka searah, kalau I sama dengan J, itu kan berarti itu dua vektor yang sama berarti ya. Misalkan seperti ini. U1 kita kalikan dengan U1. Nilainya harus sama dengan 1. Artinya apa itu? Artinya adalah masing-masing vektor ini, U1 itu nilainya adalah 1. Makanya kenapa ada persyaratan seperti ini. Saat I sama dengan J, oke, itu nilainya harus sama dengan 1. Itu karena mereka memiliki nilai 1. Ya. Lalu, yang kedua, itu adalah saat I tidak sama dengan J, artinya, misalkan U1 kita dotkan dengan U2. Oke? Itu nilainya harus sama dengan 0. Artinya apa? Dalam kondisi seperti ini, mereka tegak lurus satu sama lain. Contohnya, misalkan, vektor IJK, itu kita tahu bahwa mereka itu ortonormal, kan ya? Nah, dot produknya antara I dengan I, itu kan sama ya? Kasusnya seperti ini, kan ya? Hasilnya berapa ini? 1, Pak. 1, Pak. Oke. Lalu J dengan J, dot produknya juga hasilnya sama dengan 1. K dengan K, dot produknya juga hasilnya sama dengan 1. Oke, jadi persyaratan yang ini pertama ini dipenuhi. Lalu yang kedua, kalau misalkan I dengan J, dot produknya sama dengan 0 kan? Tegak lurus satu sama lain. Ya. Lalu J dengan K, dot produknya juga sama dengan 0. Lalu K dengan I, dot produknya juga selalu sama dengan 0. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa persyaratan ini dipenuhi kan? Artinya apa? Kalau semua persyaratan tersebut dipenuhi, artinya adalah IJK itu ortonormal. Seperti itu. Kebayang nggak ini maksud saya? Ada yang mau ditanyakan di situ? Silahkan. Pak, saya mau nanya. Siapa ini? Raihan, Pak. Raihan Oke, Pasya. silakan Raihan. Ini saya agak bingung dari yang Bapak tulis di atas tadi, vektor satuan UI, itu apa? Variabelnya atau arahnya ya, Pak? Itu bukan variabel. I itu artinya adalah angkanya bisa berapapun. J itu angkanya bisa berapapun. Oke? Ya. I itu angkanya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergantung dari jumlah vektornya. Oh, oke. J itu angkanya bisa 1, 2, 3, tergantung dari jumlah vektornya. Dan jumlah dimensinya juga.
Oke, karena vektor itu sebenarnya bisa multidimensional, bisa sampai lebih dari 3 dimensi. Tapi itu lebih ke arah apa namanya? Kalau vektor yang lebih dari 3 dimensi itu ini penjelasannya lebih ke arah matematis ya, tidak ada penjelasan fisiknya. Oleh karena itu, kadek tahun lalu itu di mana? Di tahun lalu, saat saya mengajar angkatan 2018, itu saya sampai mengajar beberapa dimensi, tidak hanya 3 dimensi saja. Nah, cuman karena saya lihat aplikasinya kok agak sedikit kurang di situ, yang untuk tahun ini saya batasi hanya sampai 3 dimensi aja. Nah, oleh karena itu, untuk kasus kita, I itu nilainya bisa 1, bisa 2, bisa 3. J itu nilainya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Oke, kalau misalkan biar kalian nggak bingung ya, pakai angka lain ya. Bukan IJK, apa enaknya? Apa ya enaknya? D. D jangan ya, bolehlah. D. Ini E. Boleh juga, terserah. Ini cuma representasi saja. Ini D, ini E. Dengan D itu nilainya 1, 2, 3. E itu nilainya 1, 2, 3. Saat D sama dengan E. Ini saat D tidak sama dengan E. Kebayang nggak? Ini cuma representasi angka saja kok. Oke? Ya? Menjawab tidak? Terjawab, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi, persyaratannya hanya itu saja. Nah, mungkin biar kalian nggak pusing ya, langsung kita latihan soal aja yang bagian ortonormal itu kan. Kalau yang tadi kan sebelum-sebelumnya sudah ada soalnya ya. Ini jadi yang perlu diingat cuma ini saja. Oke, ya. Yang perlu diingat cuma itu saja. Itu kita coba latihan. Jadi intinya adalah dot product antara keduanya. Kalau misalkan itu sama, nilainya harus sama dengan 1. Tapi kalau itu berbeda, ya nilainya harus sama dengan 0. Karena dia harus tegak lurus satu sama lain. Kalau D dan E-nya itu sama, artinya kenapa kok nilainya harus sama dengan 1? Karena mereka harus bernilai 1 karena ortonormal. Oke? Kalau misalkan D dan E-nya berbeda, berarti artinya mereka tegak lurus. Seperti itu. Oke? Contohnya ya. Contohnya di sini, mana tadi? Ini ya. Contohnya, ini vektor pertamanya adalah ini. 1,0. Ortogonal dulu ya. Buktikan bahwa mereka ini ortogonal satu sama lain. Tiga vektor ini. Oke. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa mereka ortogonal satu sama lain? Kita coba dulu. Oke, ini ada 7. Anissa Yudiani. Iya, Pak. Gimana caranya? Didotkan. Didotkan, oke. Hasilnya harus berapa? Harus 0. Harus 0. Nah, cara kita bisa cuman cari satu sampel atau harus didotkan semua satu sama lain? Satu sama lain, Pak. Harus satu sama lain. Jadi ini pertama ya, pertama, kedua, ketiga. Cukup ya itu ya? Cukup, oke. Kita coba sekarang.
Kalian coba sekarang. Yang pertama dengan yang kedua. Kalau kita dotkan nilainya 0 apa tidak? 0, Pak. 0 ya? 0, Pak. 1, bentar, kalau didotkan tuh hasilnya berarti 1 akar 2 minus 1 ya? Itu kalau misalkan... 2 kali 0, 0, Pak. Ya, gimana? Oh, 0 ya? Sorry. Saya rada-rada PA ya. Maaf. 1, 0, minus 1. Berarti nilainya 0 ya? Yang pertama ini nilainya 0. Lalu yang kedua. Yang kedua yang ini. Nilainya berapa tuh? 1, 0, minus 1. 0 lagi ya? Tuh. Lalu yang terakhir. Yang ketiga. 1 kali 1. 1. Ini biar semuanya ngerti lah ya. Saya tuliskan aja. Itu hasil dot produknya itu X dengan X1, Y dengan Y0, terus Z dengan Z minus 1. Hasilnya sama dengan 0. Oke, lalu yang kedua itu 1, 0, minus 1. Kita dotkan dengan 1 minus akar 2, 1. Hasilnya sama ya. 1 plus 0 minus 1. Hasilnya 0 juga. Lalu yang terakhir itu adalah 1 akar 2, 1. Didotkan dengan 1 minus akar 2, 1. Oke, hasilnya di sini 1. Akar 2 kali minus akar 2 nilainya berapa ya? Minus 2 ya? Minus 2, terus koma, terus terakhir adalah 1 lagi. Plus 1. Kenapa tidak bisa dihapus? Oke. Hasilnya 0 juga. Berarti artinya kita bisa membuktikan bahwa ketiga vektor ini ortogonal ya? Ya, Pak. Ortogonal. Ini vektor ortogonal. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya ingin tahu vektor ortonormalnya bagaimana? Perlu cari vektor satuannya dulu nggak sih, Pak? Betul sekali. Cuman tinggal kita cari apa? Vektor satuannya ya. Yang hari ini belum berbicara sama sekali. Kesyar. Oke, saya mahasiswa favorit saya itu karena rambutnya ya. Kesyar, silakan Kesyar. Halo, Pak. Kamu belum muncul sama sekali hari ini ya, Kesyar? Iya, Pak. Oke, vektor ortonormalnya gimana, Kesyar? Kan tadi kita punya 3 vektor ya? Saya masih bingung, Pak. Hah? Saya masih bingung, Pak. Tuh kan kenapa nggak nanya dari tadi? Kalau vektor ortogonalnya kamu udah tahu kan ini? Kenapa kok ortogonal tahu, sama lain? Nah, kalau vektor ortonormal tuh bedanya sama ortogonal apa, Kesyar? Kalau ortonormal antara satu sama lain vektornya tegak lurus, Pak. Kalau ortogonal? Sebentar. Kalau ortogonal satu sama lain tegak lurus. Kalau ortonormal, jadi kamu minta dicitak. Tegak lurus. Sebentar, Pak. Ortonormal juga tegak lurus. Iya. Tapi kalau ortonormal gimana, Kesyar? Tegak lurus, tapi masing-masing nilainya nilai vektornya 1. Masing-masing nilainya 1. Ya. Nah, kalau ini kita sudah membuktikan bahwa mereka ortogonal satu sama lain ya, Kesyar ya? Ya. Nah, terus kalau yang pertanyaan saya, kalau kita ingin mencari tahu vektor ortonormalnya bagaimana? Yang berhubungan dengan vektor ortogonal ini. Gimana, Kesyar? Halo, Kesyar? Kesyar kelihatannya lagi cari contekan ke teman-temannya ini. Oh, nggak boleh nih. HP-nya diletakkan dulu ke samping, beneran, Kesyar ya?
Dan saya berpikir, Pak. Saya kalau Jangan masih bohong, mengaplikasikan kamu. ke Ini soal, kamu langsung dari line tebakan saya ya. Ini tebakan saya nih. Kelihatannya bener ya. Tebakan saya kamu langsung broadcast di line gitu. Apa ini jawabannya apa nih gitu. coba tanya teman saya, Pak. Saya nggak kayak gitu, Pak. Oh gitu. Oke. Salah, Pak. Salah ya? Salah. Salah itu apa? Bener ya berarti? Tebakan Bapak salah. Oh, tebakan saya salah. Dia nanyanya ke satu orang aja berarti? Nggak muncul di line kok, Pak, dia. Oke, ya udah. Bagus. Gimana, Kesyar? Order normalnya gimana, Kesyar? Gampang kok ini. Kebayangkan kamu, 3 vektor ini sudah saling tegak lurus satu sama lain. Persyaratan pertama sudah terpenuhi, kan? Yang satu itu, Pak. Nah, sekarang persyaratan pertama yang tegak lurus itu kan sudah terpenuhi, kan? Untuk ortonormal kan ada 2 persyaratan, kan? Satu, yang pertama adalah saling tegak lurus satu sama lain. Sudah terpenuhi di ortogonal. Yang belum terpenuhi di ortogonal apa? Yang kalau nilainya hasilnya 0. Oh, bukan hasilnya 0 dong. Hasilnya 0 kan tadi udah terpenuhi. Dot produknya 0 itu kan tegak lurus kan artinya, Kesyar? Oh iya. Gimana sih, Kesyar? Dot produk sama dengan 0, asalkan masing-masing vektor nilainya tidak sama dengan 0, itu kita bisa memastikan bahwa mereka tegak lurus kan ya? Oke, udah paham kan di situ? Ya. Definisi ortogonal itu apa? Tegak lurus kan? Tegak lurus ya. Berarti terbukti kan ya? Nah, ya. Sekarang dari vektor ortogonal ini, saya ingin kamu cari vektor ortonormalnya. Bagaimana caranya, Kesyar? Vektor ortonormal kan tegak lurus dan nilai satuannya sama dengan 1. Nah, nilainya 1 ya. Nah, berarti yang belum terpenuhi cuma yang nilainya 1 kan? Iya. Bisa nggak kita buat 3 vektor ini masing-masing jadi nilainya 1? Bisa nggak? Hah? Halo, Kesyar? Bisa ya? Bisa gimana? Caranya kalau bisa gimana? Caranya gimana ya? Menurut kamu gimana kalau misalkan saya ingin membuat suatu vektor yang kita sudah tahu ya, misalkan ini ya, ini vektor ini saya sudah tahu. Saya ingin buat dia nilainya jadi 1, itu tahu caranya gimana? Jadi bagi nilainya, Pak. Bagi nilainya, pinter. Kita sudah punya vektor misalkan ya, ini vektor A, oke, ini vektor B, vektor C, itu ortogonal satu sama lain. Untuk bisa memastikan bahwa kita mencari vektor ortonormal dari vektor ortogonal tersebut, ya kita tinggal cari ini kan ya. Vektor satuan A, vektor satuan B, dan vektor satuan C. Benar nggak, Kesyar? Oh iya benar. Vektor satuan A tadi caranya gimana? Vektor A dibagi nilainya. Vektor besar nilai. Ya, besar dari vektor A. Ya. Oke. Vektor B, vektor satuan B itu adalah vektor B bagi bisa nilai. Kamu matematika 2C-nya kamu dapat berapa, Kesyar? Ya, belum lulus, Pak. Kamu belum lulus? Oh, ya udah. Belum. Biar lulus harus paham di sini ya, Kesyar ya? Iya, Pak. Oke. Kamu kalau misalkan nggak paham langsung tanya ke saya, Kesyar. Jangan sampai kejauhan gini baru nanya, oke? Tadi kayak paham gitu, Pak. Terus kalau mengaplikasikan ke soal kok jadi bingung gitu, Pak. Nah, sekarang pas kalian biar paham nih ya, biar kamu lulus nanti di matematika 2C. Vektor satuan A-nya nilainya berapa sekarang? Vektor satuan A-nya 101 kan tadi vektor A-nya? Ya, 1, 0, minus 1 ya? Minus 1. Itu vektor satuannya nilainya berapa? Nilai besarnya. Vektor satuannya pertanyaan saya. Ya tinggal ini dibagi apa? Besarnya bagi ya? Itu, besarnya. Besarnya berapa? Akar 1 kuadrat. 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah minus 1 kuadrat. Iya. Berapa itu? Akar 2. Akar 2. Berarti vektor satuannya itu adalah dalam hal ini 1 per akar 2, 0, minus 1 per akar 2. Benar nggak, Kesyar? Iya, Pak. Oke. Paham ya? Ini adalah vektor satuan A. Ya. Lalu vektor satuan B. Tadi berapa? 1
Vektor satuan B itu adalah 1 akar 21. Ya, 1 akar 21. Oke, vektornya, vektor B ya. 1 akar 2, 1. Dibagi dengan besarnya berapa tuh? 1 kuadrat. Tambah 2 ya? Akar 2 kuadrat itu 2, tambah 1. Berapa tuh? 2. 4. Berarti 2. Oke. Berarti nilai vektor satuannya jadi berapa? Setengah. 1/2. 1, 1, 4. Berarti setengah, benar ya? Akarnya hasilnya 2, betul. Lalu? Akar 2/2. Setengah akar 2 ya, benar. Akar 2/2, boleh. Ya. Lalu? Setengah. Ini adalah vektor satuan B. Lalu yang terakhir, C. 1 min akar 2, 1. Mana sih tadi vektor C-nya? Itu, Pak. Oke, 1 minus akar 2, 1. Oke, kita bagi. Berapa ini? 1. Aha. Sama, Pak. Sama ya, akar 2 minus akar 2 dikuadratkan 2 juga ya? Iya. Tambah 1, berarti 2 ya nilainya. Berarti vektor satuannya adalah setengah. Lalu apalagi di sini? Minus akar 2/2 ya? Iya, Pak. Terus setelah itu ada setengah lagi. Ini adalah C. Vektor satuan C. Nah, pertanyaan saya sekarang vektor satuan A, B, C, ini 3 vektor ini, A, B, C, vektor satuan, itu ortonormal atau tidak? Kesha. Ortonormal atau tidak gimana? Enggak. Pertanyaan saya sekarang ini ya. A, vektor satuan A, vektor satuan B, dan vektor satuan C, ini ortonormal satu sama lain atau tidak? Ketiga itu merupakan set vektor ortonormal atau tidak? Iya. Iya. Ortonormal. Karena mereka saling tegak lurus satu sama lain. Yang pertama, tegak lurus satu sama lain. Yang kedua, mereka satu-satuan nih masing-masing. Iya. Oke, mereka ortonormal. Paham ya sekarang? Kesar paham nggak? Paham, Pak. Oke, lebih paham. Sip. Kamu harus digituin berarti Kesar ya. Oke, yang lain masih ada pertanyaan nggak di situ? Makasih, Pak. Sip. Oke. Yang lain apakah masih ada pertanyaan tentang ortogonal dan juga ortonormal dan bagaimana cara membuktikannya? Pak, Intinya kalau yang ortogonal, ortonormal, ya kenapa gimana? Silakan. Pak, tadi gimana caranya nentuin satu-satuannya ya, Pak? Bisa jadi ortonormal. Kenapa? Menentukan satu-satuan. Jadi gini, kalau yang ini agak sedikit berbeda yang tadi saya lakukan ya. Yang saya lakukan itu contohnya adalah vektor ortogonal. Jadi, saya ada punya 3 vektor. 1, 0, minus 1, 1 akar 21, 1 minus akar 21. Oke? Pertanyaan pertama itu adalah buktikan bahwa itu vektor ketiga vektor tersebut ortogonal. Ya berarti kita tinggal melakukan dot product satu sama lain. Hasilnya 0 semua. Dan ketiga-tiganya nilainya tidak 0. Artinya bahwa ketiga vektor tersebut merupakan set vektor ortogonal. Kebayang nggak di situ? Iya, Pak. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membuat set vektor ortonormal dari set vektor ortogonal tersebut. Tinggal kita bikin jadi satu-satuan ya masing-masing. Oke. Nah, pertanyaan kamu tadi apa? Oh, tadi saya pahamnya harus 1 nilainya tadi, Pak. Loh bener dong, ini nilainya 1 loh. Mana? Si vektor satuan A, B, dan C itu nilainya 1 loh. Karena dia itu vektor A dibagi dengan nilainya vektor A. Kan saya bikin jadi gini, vektor A, B, dan C. Ini vektor A ya. Vektor A itu yang ini, vektor B yang ini, vektor C yang ini. Itu ortogonal satu sama lain, tapi nilainya tidak 1 ya. Tetapi mereka tidak 0 juga. Ya kan? Ya. Bayangkan di situ? Ya. Itu kita sudah buktikan bahwa mereka ortogonal satu sama lain karena hasil dot produknya 0. Benar kan? Oke, Pak. Nah, terus habis itu saya ingin cari vektor ortonormal yang berkaitan dengan vektor ortogonal tersebut. Perbedaan persyaratan antara ortogonal dengan ortonormal itu kan cuma 1 kan ya? Benar nggak? Perbedaannya hanya yang 1 itu masing-masing satu-satuan,
yang satunya lagi tidak ada persyaratan itu, yang ortogonal. Benar kan? Nah, caranya bagaimana agar kita bisa mencari set vektor ortonormal dari set vektor ortogonal tersebut? Ya, vektor ortogonal tersebut tinggal kita buat jadi satu satuan masing-masing. Benar kan? Jadi, vektor A dibagi dengan nilainya vektor A, itu jadi A satuan. Vektor B dibagi nilainya vektor B. Vektor C dibagi nilainya vektor C. Nah, hasilnya kita sudah dapat di sini. Oke, ini. Nah, ketiga vektor tersebut ortonormal. Kenapa kok ketiga vektor tersebut ortonormal? Yang nanya barusan siapa namanya? Sukri, Pak. Sukri, ya. Ya. Kenapa kok ketiga set vektor tersebut ortonormal, Sukri? Karena ada nilainya masing-masing satu satuan gitu, Pak. Satu satuan, masing-masing satu satuan, dan tegak lurus tadi. Nah, ya. Gitu. Jadi gini, kalau saat vektor itu tegak lurus satu sama lain, lalu kita buat dia ukurannya kita perkecil atau kita perbesar, ketegak lurusan terhadap vektor lainnya itu tetap terjaga kan? Kebayang nggak gini? Gini. Misalkan ini saya punya vektor isinya 5 satuan. Lalu di sini vektor di sini 5 satuan juga. Setelah saya lakukan dot product vektor A dan vektor B, itu saya lakukan dot product, hasilnya sama dengan 0. Artinya apa? Kedua vektor ini ortogonal kan? Iya, Pak. Lalu kalau saya perbesar jadi 10 satuan, yang di sini saya perbesar jadi 20 satuan, mereka akan tetap ortogonal atau tidak setelah diperbesar? Tetap. Tetap, karena memang kita tidak mengubah arahnya kok. Kita hanya memperbesar nilainya. Sama juga kalau kita kecilkan jadi satu satuan. Ya, Sukri ya? Iya, Pak, benar. Kita kecilkan satu satuan, itu jadi tetap akan tegak lurus satu sama lain, kan ya, Sukri? Iya, Pak. Tetapi karena dia nilainya masing-masing satu satuan, ini jadi ortonormal. Normal. Oke. Karena nilainya satu satuan. Gitu loh, Sukri. Ini yang tadi saya lakukan tadi. Iya. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, izin Pak. Berarti dapat dipastikan Pak ya, semua ortonormal itu pasti ortogonal dan semua ortogonal pasti ada ortonormalnya. Nah, salah. Gini. Oh, salah ya? Ortonormal itu pasti ortogonal. Karena persyaratan ortogonal itu lebih general. Persyaratan ortogonal itu hanya tegak lurus satu sama lain. Benar kan? Benar, Jadi, Pak, benar, Pak. semua vektor ortonormal pasti ortogonal satu sama lain. Tetapi tidak semua vektor ortogonal itu ortonormal. Oh, karena bukan, Pak. belum tentu nilai mereka satu satuan. Pertanyaan saya tadi, semua vektor ortogonal dapat dicari ortonormalnya berarti, Pak? Kalau itu bisa. Oke. Kalau itu bisa. Tinggal dicari tinggal masing-masing kamu cari vektor satuannya. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Oke, Pak. Oke, silahkan. Ini gara-gara kepanjangan kok kelihatannya nggak sempat kuis ya. Kalau gitu gini ya, kuisnya kita lakukan 15 menit pertama sebelum kuliah hari jadi saat mulai kuliah kita langsung kuis 15 menit pertama atau 10 menit pertama, lalu kalian submit kuisnya, baru kemudian kita mulai kuliah untuk hari Senin. Gitu ya? Baik, Pak. Pak, izin pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Bentar, saya mau koordinasi dulu dengan Dominico. Dominico minta tolong linknya kamu ganti ke hari Senin ya. Oke, Pak. Yep. Gimana? Silakan tadi yang mau bertanya. Saya Pak, yang ingin saya tanya itu kan apa sih materi Saya itu siapa? Ikhlas. Ikhlas, Pak, ikhlas. Untuk materi kuisnya itu dari mana sampai mana ya, Pak? Semua vektor. Berarti dari awal dari pertemuan pertama ya berarti, Pak? Betul. Mungkin bisa jadi tidak 15 menit, mungkin bisa jadi saya bikin setengah jam, jadi ada beberapa soal sekaligus juga bisa. Kita lihat aja nanti hari Senin. Gitu, ya. Intinya kalian persiapkan semua yang sudah saya ajarkan, ya, dari awal vektor sampai sekarang. Gitu. Oke? Pak, izin bertanya. Silakan. Ini siapa nih?
Kiandra, Pak. Oke, silakan. Enggak, mau mastiin aja. Itu yang tadi buat vektor ortogonal itu jatuhnya kayak mastiin aja ya, bukan. Jadi kayak misalnya kita udah punya vektor-vektor tertentu terus yang dot-dot itu buat mastiin aja. Tapi kalau misalnya kita punya satu vektor terus kita mau bikin, kita mau nyari vektor ortogonal dia nih apa aja. Gini, itu ada jadi satu masalah ya, Kiandra. Ini kalau misalkan kita hanya punya satu vektor aja, Kiandra ya? Iya, Pak. Nah, kalau kita cuma punya satu vektor saja, menurut kamu kita bisa mencari dua vektor lainnya yang ortogonal atau tidak? Spesifik ortogonal, bisa atau tidak? Kalau cuma satu kayaknya nggak bisa sih. Tidak bisa. Kita tidak bisa. Karena persamaannya akan kurang, Kiandra. Oh iya. Jadi kalau misalkan kita cuma punya satu vektor, kita tidak bisa menentukan dua vektor lainnya. Karena, coba ya ini, misalkan saya punya satu vektor seperti ini, dua vektor ortogonalnya itu kan bisa seperti ini, bisa tangan kanan saya ya, seperti ini, bisa seperti ini kan? Oh iya. Masih banyak possibility-nya. Nah, tetapi kalau kita punya dua vektor, kita punya dua vektor, kita bisa cari tahu vektor satunya lagi yang tegak lurus. Caranya bagaimana, Kiandra? Di cross, Pak. Oke, pintar. Oh iya. Kalau kita punya dua vektor, kita bisa mendapatkan vektor satunya lagi, vektor tegak lurus satunya lagi dengan menggunakan cross product. Betul sekali. Oke. Nah, terima kasih banyak Kiandra. Kelihatannya saya punya bahan untuk kuis minggu depan. Pak, punten mau nanya. Silakan, Sidik. Ada ini nggak Pak, kira-kira contoh yang kalau dia ini kebukti bukan ortonormal kayak gitu Pak? Kira-kira bakal seperti apa gitu bentuknya? Oh, contoh yang tidak ortonormal? Ya. Ya gampang, yang hasilnya tidak apa, perkaliannya tidak nol dan perkalian satu sama lainnya tidak nol itu tidak ortonormal. Contoh ya, contoh. Ini paling gampang aja nih. Misalkan ya, saya punya vektor ini ya, 1, 1, 0. Oke. Dengan saya punya juga vektor 1, oke, 1, 0, 0. Oke. Lalu vektor saya berikutnya adalah 5, 1, 0. Oke. Menurut kamu, ini ketiga vektor ini ortogonal satu sama lain tidak? Langsung dihitung aja. Ya, jawabannya. Benar ya? Ini 1 dengan 2 tidak ortogonal, 1 dengan 3 juga tidak ortogonal ya? 2 dengan 3 juga tidak ortogonal. Oke? Karena mereka tidak ortogonal, otomatis mereka juga tidak ortonormal karena vektor pertama ini bukan satu satuan, vektor kedua ini bukan satu satuan. Nah, vektor ketiga itu cuma satu satuan, tapi yang kedua lain ini nggak satu satuan. Oke? Jadi intinya gini, untuk membuktikan bahwa vektor itu ortonormal satu sama lain, ya yang kalian buktikan itu ada yang kalian buktikan dua. Yang pertama itu adalah apakah mereka saling tegak lurus dengan mengecek dot produknya. Oke, Sidik, kebayang kan? Nah, yang satunya lagi, apakah mereka masing-masing mempunyai nilai satu satuan? Tinggal gitu aja sih. Sebenarnya tadi yang saya berikan persamaan di sini, itu tuh sebenarnya merepresentasikan itu, Sidik. Ini. Oke. Yang di sini, itu sebenarnya adalah untuk mengecek apa masing-masing satu satuan. Sedangkan yang di sini itu untuk mengecek apakah masing-masing tegak lurus dengan yang lain. Kebayang nggak, Sidik? Memang ini agak susah sih. Cuman intinya adalah paling gampangnya untuk mengecek itu adalah kamu cek satu-satu apakah masing-masing menilainya itu ada nilainya satu satuan. Dan kamu cek satu per satu. Jadi kayak 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3. Apakah masing-masing tegak lurus dengan yang lain. Dengan cara menggunakan dot product. Kalau dot product nilainya 0, berarti tegak lurus kan? Itu aja. Oke, Pak. Cara gampangnya gitu. Oke? Paham, Pak. Makasih, Pak. Yep. Ada lain yang ingin bertanya? Mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya sudahi kuliah hari ini. Pak, mau bertanya, Pak.
Saya masih bingung ini, Pak. Ini siapa dulu? Kalau kalian tanya, namanya tuh kadang-kadang nggak muncul, Mas. Riko Pangaribuan, 05. Yuriko. Oke, Yuriko. Silakan, Yuriko. Ingin bertanya, saya hanya ingin memastikan, maksudnya satu satuan itu apa ya, Pak? Maksudnya satu satuan itu artinya dia memiliki besar, dia memiliki nilai satu satuan. Satu, nilainya satu. Tapi tadi Pak, yang pas mencari untuk ortonormal kan, setelah yang ini, ya ini kan setengah koma akar 2/2 kan, maksudnya nggak satu gitu Pak? Oh, nggak satu. Cuman kalau kamu cari nilainya satu, coba deh. Kamu tuh minta dijewer, Yuriko. Tadi nilainya, cara nyari nilai vektor itu gimana? Akar. Diakarkan, dikuadratkan Pak. Coba ya. Kamu mau taruhan sama saya? Soalnya saya tadi dapatnya nggak satu Pak. Enggak lah, nggak mungkin. Oke. Setengah kuadrat. Berapa tuh hasilnya? 1/4 ya. Ditambah berapa itu? 1/4. 2/4 tambah 1/4. 4/4, Pak. Hah? 4/4 jadinya. 4/4 itu satu apa enggak itu? Satu, Pak. Ya, Yuriko mana Yuriko? Soalnya tadi enggak, saya tadi nyoba yang ini Pak, yang 1,0,1. Bentar. Oh, kalau yang 1,0,1 itu contoh yang salah, Yuriko. Yang ini kan maksudnya 510, 110, 100, 110 itu contoh yang salah, Yuriko. Itu contoh yang tidak ortonormal. Parah sih. Kalau yang ini itu kan nilainya satu satuan kan, Yuriko? Oke? Iya, Pak, iya. Yang ini iya, yang A ini juga nilainya akan satu satuan, cobain aja. Yang B tadi kita sudah cek satu satuan, yang C ini nilainya akan satu satuan juga. Pasti. Iya, Pak. Saya tadi salah hitung, Pak. Yang enggak dimasukin akarnya, Pak. Oke. Oh, salah ngitung kamu. Iya, Pak. Kalau salah ngitung jangan salahin saya dong. Iya, Pak. Oke. Salah ngitung pas latihan nggak apa-apa, Yuriko. Cuman jangan salah ngitung pas waktu kuis sama ujian ya. Iya, Pak. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Pak, izin ini. Siapa? Sukri, Pak. Pak, kan besok mau kuis tuh kan. Nah, besok hari Senin. Iya, hari Senin maksudnya. Terus? Nah, pertemuan selanjutnya. Nah, ini bisa nggak, Pak? Yang bakal dikuiskan itu dikasih kayak contoh soalnya gitu, Pak. Jadi bisa latihan. Gitu. Oh, jangan. Contoh soalnya itu pasti Enggak kayak latihan gitu, Pak. Biar bagus-bagus ya. Contoh soalnya pas kuis itu kamu coba latihan sendiri, cari apa namanya? Cari ini sendiri kan ada PR-PR yang saya berikan kan ya? Bener nggak, Sukri? Ada, Pak. Nah, ya udah coba latihan dari PR-PR tersebut. Baiknya juga coba cari di buku-buku atau di internet contoh soal lainnya. Oke? Oke, Sukri ya. Siap. Jangan berharap kalau misalkan saya bikin soalnya itu sesuai dengan contoh soal dong. Itu nggak seru kalau kayak gitu kuisnya. Ya? Enggak kok, Pak. Ada lain yang ingin bertanya, silahkan. Sebelum kelasnya saya bubarkan. Pak, mungkin balik ke yang itu tadi, Pak. Yang bawah ini, Pak. Ini siapa nih? Raihan, Pak. Oke, Hamzah. Hah, kenapa? Yang bagian itu, Pak. Nilainya 1 sama 0 tadi, Pak. Yang kemungkinan nilainya 1 sama 0. Hah, kenapa? Yang mana nih? Ini? Yang atas, Pak. Yang mana? Yang UE.UF tadi. Oh, ini maksudnya yang persamaan jenderal. Ini ya maksudnya. Nah, gini. Nah, kalau kamu misalkan bingung ya, Raihan, nggak usah pakai ini, nggak ada masalah, Raihan. Intinya, pastikan bahwa satu sama lain mereka tegak lurus. Itu satu. Yang kedua, pastikan bahwa masing-masing memiliki nilai satu satuan. Selesai. Itu membuktikan bahwa dia ortonormal. Oke. Kamu nggak usah pakai ini, nggak ada masalah. Cuman gini, kalau kamu pakai ini itu juga sama aja, ya. Yang perkalian yang sama, itu kan artinya perkalian untuk vektor yang sama kan ya. Kalau vektor yang sama dikalikan, itu kan sama dengan nilainya dia kan ya. Oh iya benar. Nilainya dia kuadrat kan, nilainya dia kuadrat sama dengan 1, nilainya dia juga sama dengan 1 dong. Iya benar. Oke. Yang satunya 0 itu kan artinya menunjukkan bahwa dia tegak lurus satu sama lain. Gitu. Sebenarnya sama aja. Oke. Basicnya itu adalah kalian tinggal membuktikan 2 kalau untuk kasus ortonormal. Tegak lurus satu sama lain dan juga nilainya 1. Itu doang, selesai. Oke.
Ada lagi? Yang lain? Silakan. Tidak ada ya? Kelihatannya udah jam segini juga ya. Udah mungkin sayanya capek, kaliannya juga udah capek. Kayaknya tebakan saya. Biasanya kalau jam segini itu, kalian tuh kan penuh dari pagi ya? Yang 2019. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya udah. Nah, saatnya istirahat. Oke? Work hard, play hard ya. Tapi jangan play hard doang, work-nya nanti-nanti gitu ya. Work hard, play hard, boleh. Sip. Oke, kalau kayak gitu kelihatannya mungkin hari ini kuliah kita sampai di sini ya. Jangan lupa hari Senin kita mulai dengan kuis. Oke? Oke, Pak. Jangan lupa absen ya. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Mari, mari.